I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asisia Nur Cahyo dengan NIM B200220377. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan subbab mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama ada perencanaan, kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima motivasi, yang keenam pengendalian, dan yang terakhir penilaian kinerja. Selanjutnya ada tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama pengendalian preventif atau preventive control, yang kedua ada pengendalian operasional atau operational control, yang ketiga ada pengendalian kinerja. Selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dari unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya ada pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama pusat biaya. Pusat biaya pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Pusat laba. Pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input dan output dalam satuan moneter. Yang keempat, pusat investasi. Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai dari laba yang dihasilkan dari investasi yang ditanamkan. Selanjutnya, ada proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam suatu organisasi, meliputi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, operasional, dan evaluasi kinerja. Sedangkan saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by working around. Selanjutnya, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Yang selanjutnya, perencanaan strategik merupakan proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dan menentukan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Akan tetapi, perubahan belum tentu berjalan dengan mulus meskipun sudah dilakukan perencanaan strategik. Perencanaan strategik sendiri bukan hasil akhir yang final. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga, struktur organisasi.
Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi antara lain, yang pertama sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. 2. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. 4. Sebagai kerangka untuk pelaksanakan tindakan jangka pendek. 5. Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. 6. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Selanjutnya, penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen merupakan tahap yang dominan. Penganggaran pada sektor publik berbeda dengan penganggaran sektor swasta. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Selanjutnya, penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Selanjutnya ada pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat ada pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh penilaian kinerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.